Halo teman-teman, buat kalian semua yang suka dengan pola permainan cepat seperti umpan tiki taka, umpan 1-2 dan juga umpan terobosan, kalian wajib menggunakan formasi yang satu ini. Formasi ini adalah salah satu formasi yang banyak juga diminati oleh para pro player di eFootball dan rekomendasi sekali formasi ini untuk kalian bermain di divisi. Jadi buat kalian semua yang sudah penasaran seperti apa formasi dan strategi yang saya gunakan, maka simak terus video ini hingga selesai karena di sini saya akan memberikan penjelasan secara detail dan lengkap. Langkah pertama, mari kita menuju kepada custom formasinya. Silakan teman-teman masuk pada pengaturan formasi, kemudian pilih ubah formasi, dan di sini saya menggunakan formasi bawaan 4-3-1-2, kemudian di custom lagi seperti berikut ini. Oke teman-teman, jadi formasi yang saya maksudkan di sini adalah formasi 4-3-1-2. Namun di sini saya hanya sedikit mengcustomnya agar bisa sesuai dengan kebutuhan saya. Langkah selanjutnya, mari kita melihat seperti apa susunan pemain yang saya gunakan pada formasi ini. Pada lini pertahanan center back, di sini saya menggunakan center backnya adalah perusak dan juga pembangun serangan. Kemudian untuk back sayap di sini saya menggunakan back sayap menyerang dan juga back sayap bertahan. Lalu di posisi gelandang bertahan DMF, di sini saya menggunakan tipenya adalah perusak, namun kalian juga bisa pakai gelandang dengan tipe jangkar atau anchorman. Kemudian pada gelandang tengah CMF, di sini saya menggunakan salah satunya adalah bertipe orkestrator dan satunya lagi saya menggunakan tipe perusak. Namun kalian juga bisa menyandingkan antara orkestrator dengan box to box atau orkestrator dengan whole player. Kemudian di posisi gelandang serang AMF, di sini saya menggunakan no play style, tapi kalian juga bisa pakai gelandang AMF-nya dengan bertipe creative playmaker atau whole player. Dan di posisi penyerang tengah atau strikernya, di sini saya menggunakan keduanya bertipe goal poacher atau pemburu gol. Itu dia rekomendasi susunan pemain yang saya gunakan pada formasi 4-3-1-2 ini. Selanjutnya untuk gaya bermain yang saya rekomendasikan pada formasi ini, ada 3 gaya bermain yang paling cocok, dan di sini yang paling cocok adalah gaya bermain penguasaan bola, serangan balik cepat dan juga serangan balik. Kebetulan kali ini saya menggunakan formasi ini dengan gaya mainnya adalah serangan balik, manajernya Mikel Arteta. Sekarang mari kita lihat taktik instruksi individu yang saya terapkan pada formasi ini. Pada instruksi menyerang 1, di sini saya menggunakan instruksi attacking atau penyerangan kepada gelandang serang yang saya gunakan. Kemudian untuk instruksi menyerang 2-nya, di sini saya memberikan instruksi defense atau pertahanan kepada gelandang bertahan DMF yang saya gunakan. Lalu pada instruksi bertahan 1, di sini saya memberikan instruksi lini dalam atau deep line kepada gelandang tengah CMF dengan tipe perusak. Dan yang terakhir pada instruksi bertahan 2-nya, di sini saya memberikan instruksi target serangan balik atau counter target kepada salah satu goal poacher yang saya gunakan. Nah, rekomendasinya adalah berikanlah instruksi target serangan balik kepada goal poacher yang memiliki speed dan juga akselerasi yang baik. Itu dia teman-teman settingan taktik instruksi individu yang saya gunakan pada formasi 4-3-1-2 ini. Sebagai catatannya, untuk settingan taktik instruksi individu, kalian bisa menggunakan taktik instruksi individu sesuai dengan kebiasaan dan juga pola permainan kalian masing-masing.
Selanjutnya mari kita menuju ke gameplaynya untuk melihat seperti apa pola dan juga strategi penyerangan yang saya gunakan serta cara bertahan berdasarkan settingan taktik instruksi individu yang sudah kita terapkan tadi. Yang pertama mari kita lihat strategi dan juga pola penyerangan menggunakan instruksi target serangan balik atau counter target strategi yang sudah diterapkan tadi. Instruksi target serangan balik akan memungkinkan pemain untuk menentukan target serangan balik dan membantu tim untuk lebih fokus dan efektif dalam melakukan serangan balik. Jadi instruksi target serangan balik akan berfungsi dan bekerja ketika tim kembali menguasai bola dan mereka akan berupaya mengatur waktu dan pola permainan sehingga dapat melakukan serangan balik dengan lebih efektif. Kalau kita perhatikan pada formasi ini, di mana salah satu goal poachernya saya berikan instruksi target serangan balik atau counter target strategi, maka ketika tim sudah kembali menguasai bola, si striker ini akan segera berlari ke depan mencari ruang dan posisi yang tepat sembari menunggu umpan atau passing dari rekan timnya untuk siap membangun penyerangan ataupun menyelesaikan serangan. Itu dia teman-teman fungsi dari instruksi target serangan balik atau counter target strategi yang kita berikan kepada salah satu striker tadi. Dan saran saya, gunakanlah instruksi target serangan balik ini kepada striker yang memiliki kecepatan dan juga akselerasi yang lebih baik. Selanjutnya mari kita lihat pola dan juga strategi penyerangan menggunakan gelandang serang AMF. Gelandang serang pada formasi ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam tim. Mereka akan berperan sebagai penghubung antara gelandang dan juga penyerang. Dan mereka juga harus dapat mengatur tempo permainan dengan baik, mengumpan bola kepada penyerang, dan juga terkadang turun membantu di bagian pertahanan. Maka dari itu saran saya, gunakanlah gelandang serang AMF yang memiliki statistik dan juga skill yang baik seperti kesadaran menyerang yang baik, dribble speed dan juga akselerasi yang baik, keterampilan mengontrol bola, keterampilan mengumpan atau passing, dan juga kemampuan finishing yang baik. Pada settingan taktik instruksi individu di mana gelandang serang di sini saya berikan instruksi attacking atau penyerangan, maka ketika tim sedang melakukan penyerangan, maka si gelandang serang ini akan selalu naik untuk siap membantu membangun serangan ataupun menyelesaikan serangan ketika mereka memiliki kesempatan. Itu dia teman-teman penjelasan mengenai fungsi dari gelandang serang yang saya gunakan pada formasi ini beserta dengan taktik instruksi individu yang kita terapkan kepada gelandang serang ini. Selanjutnya mari kita lihat peranan dari gelandang tengah CMF yang saya gunakan pada formasi 4-3-1-2 ini. Kalau kita lihat pada formasi ini, di mana kedua gelandang tengah CMF di sini adalah bertipe orkestrator dan juga perusak. Dan kedua gelandang tengah CMF ini memiliki fungsi dan juga peranan yang berbeda-beda berdasarkan kepada gaya main mereka masing-masing.
Orkestrator akan berperan sebagai pengatur dan juga penyambung alur serangan. Keberadaan orkestrator akan sangat dibutuhkan saat ada jarak yang cukup jauh antara gelandang dan juga penyerang. Sedangkan Destroyer adalah pemain yang menghalau serangan lawan dengan tackle keras dan juga desakan. Destroyer atau perusak adalah salah satu tipe gaya bermain yang sering merusak taktik serangan dari lawan. Dan si Destroyer ini juga punya keunggulan dalam hal intercept dan juga tackle. Dikarenakan fungsi dan juga peranan dari gelandang tengah CMF pada formasi 4-3-1-2 ini sangat penting, maka saran saya untuk gelandang tengah CMF pada formasi ini, gunakanlah gelandang tengah CMF-nya yang memiliki statistik yang seimbang baik itu menyerang maupun bertahan. Contohnya si Joshua Kimmich dan juga si Fletcher yang saya gunakan pada formasi ini. Kalau kita lihat statistik yang dimiliki oleh si Joshua Kimmich, dia sudah punya statistik yang cukup baik di sini, mulai dari kontrol bola, dribbling dan juga passingnya sudah sangat baik. Kemudian untuk kesadaran bertahan, tackling, agresinya juga sudah cukup bagus di sini. Dan buat saya ini statistik yang cukup lengkap untuk seorang CMF. Kemudian untuk skillnya juga di sini si Joshua Kimmich sudah sangat lengkap, mulai dari skill passing, skill bertahan seperti intercept, sliding tackle itu sudah sangat baik untuk seorang CMF. Dan di sini saya juga menambahkan beberapa skill tambahan lain untuk melengkapi skill-skill yang belum ada. Dan kalau teman-teman ingin racikan dari si Joshua Kimmich yang saya gunakan, ini adalah racikan yang saya pakai untuk Joshua Kimmich dengan orkestrator di CMF. Selanjutnya mari kita lihat statistik dan juga skill yang dimiliki oleh si Darren Fletcher. Di sini dia sebagai perusak, namun dia punya statistik penyerangan juga cukup baik, mulai dari ball control dan juga passing yang baik. Kemudian memiliki statistik bertahan yang bagus, mulai dari heading, ke keterlibatan bertahan, kesadaran bertahan, tackling, aggression yang juga sudah bagus. Dan dia juga ada tambahan boosternya hard worker di sini. Nah, kemudian di skillnya ini juga cukup lengkap untuk seorang CMF, baik itu bertahan maupun untuk passingnya. Dan untuk racikan dari si Darren Fletcher ini, saya menggunakan racikannya adalah seperti ini. Itu dia teman-teman saran dari saya untuk pemilihan pemain gelandang tengah CMF pada formasi 4-3-1-2 ini. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Demikian dulu teman-teman penjelasan lengkap saya mengenai formasi 4-3-1-2, mulai dari custom formasi, susunan pemain, gaya bermain tim, settingan taktik, instruksi individu, dan juga pola serta strategi penyerangan menggunakan formasi custom 4-3-1-2 ini. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terkhususnya yang sedang push divisi. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah menonton dan juga sudah mensupport saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe buat kalian yang baru bergabung di channel ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar game eFootball. Jika kalian punya pertanyaan atau saran, silakan kita bisa saling berbagi di kolom komentar. Terima kasih dan salam eFootball.